Selamat datang di Marvel Indo dan kembali lagi di konten komik Prelude. Bagi yang belum tahu, komik Prelude adalah komik yang berada di dunia Marvel Cinematic Universe nyambung dengan filmnya, dengan tujuan untuk menceritakan kisah para pahlawan sebelum film mereka dirilis. Ya, bisa dibilang untuk persiapan. Dan sesuai judul, kali ini kita akan menceritakan perjalanan Natasha Romanoff sebelum film Black Widow dirilis. Dalam komik berjudul Black Widow Prelude. Komik ini termasuk baru karena dirilis Januari tahun 2020 kemarin. So, seperti apa kisah masa lalu dari Natasha sebelum Infinity War dan bahkan Endgame? Mari kita tonton kisah selengkapnya. Saat event Winter Soldier di dalam gedung Triskelion milik S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce sedang melakukan eksekusi dari proyek Insight yang akan membunuh manusia yang dianggap mengancam bagi Hydra. Did I step on your mom? Ternyata, salah satu dari Dewan Keamanan di sana adalah Natasha Romanoff yang sedang menyamar. Dan sekarang beralih ke wanita yang merupakan identitas asli dari samaran Natasha. Wanita itu diketahui bernama Hawley. Dia merasa sangat bersyukur karena atas bantuan dari Natasha, dia bisa hidup sampai saat ini. Tidak berselang lama, Hawley kemudian didatangi oleh Jenderal Ross yang berusaha meyakinkannya bahwa Natasha tidak berada di pihak mereka, walaupun dia sudah menyelamatkan nyawa Hawley. Di sini terlihat Ross masih berusaha untuk meyakinkannya, tapi Hawley memotong pembicaraannya. Dia kemudian mengingat kejadian di bandara Jerman saat terjadi event Civil War. Hawley dengan berani mengatakan bahwa Tony Stark adalah binatang peliharaan Ross. Karena hal itu membuat Natasha harus bertarung dengan Kapten Amerika karena perintah dari Ross. Serta Hawley menambahkan dengan terpaksa Natasha harus bertarung dengan sahabat baiknya yaitu Clint Barton. Hawley kemudian mengatakan bahwa wanita yang sedang diburu oleh Ross ini pernah bertarung di sisi Ross. Di sini Hawley tidak mengetahui jika Natasha membantu meloloskan Kapten Amerika sambil dia meminta buktinya. Ross sendiri sudah menanyai T'Challa, namun Raja Wakanda itu tidak memberikan respon apa-apa, sehingga membuatnya semakin curiga. Tim pro registrasi yang lain sudah ditahan selain buronannya yaitu Steve Rogers. Dan Ross menyimpulkan bahwa Steve mendapatkan bala bantuan. Di sini Hawley meminta bukti nyata karena Ross meminta bantuan pasukan untuk memburu wanita yang sudah menyelamatkan hidupnya. Mereka kemudian menuju ke ruang konferensi. Ross kemudian menceritakan latar belakang dari Natasha di mana dia lahir di Rusia pada tahun 1984. Hawley tidak percaya bahwa Natasha adalah orang Rusia karena mirip sekali dengan orang Amerika. Dia bahkan mengira sepertinya Natasha ini lahir di Manhattan. Namun Ross langsung berdalih karena Natasha adalah mata-mata yang tentu sukses berbaur dengan pekerjaannya. Bahkan Natasha bisa berubah menjadi orang Perancis atau Italia sesuai dengan tugas yang diberikan untuknya. Di sini tidak diketahui asal-usul orang tua Natasha, namun diyakini dia sudah yatim piatu sejak masih kecil. Hanya sedikit orang yang tahu masa kecilnya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa dia hidup di jalanan dan ada juga yang bilang dia dibesarkan oleh pemerintah. Sampai suatu ketika, Natasha
menarik perhatian seorang jenderal bernama Dracoy yang melihatnya di suatu tempat yang disebut dengan Red Room, sebuah tempat yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Madame B. Hawley mengetahui bahwa Red Room hanyalah sekedar cerita belaka, namun Ross meyakinkan bahwa tempat itu memang nyata ada dan Natasha adalah bintang di tempat tersebut. Dia menjadi salah satu penembak handal yang ada di sana. Hawley yang masih penasaran kemudian bertanya dari mana info itu didapatkan. Dan ternyata Natasha memberikan semua info itu kepada Nick Fury saat pertama kali dia bergabung bersama dengan S.H.I.E.L.D. Berlanjut ke kisah dari masa lalu Natasha. Ketika dia berada di Red Room, dia berpura-pura kalah untuk meyakinkan Madame B bahwa dia tidak pernah siap. Namun Madame B mengetahui hal itu dan tetap melaksanakan satu kewajiban yang dihindari oleh Natasha. Madame B tetap akan melakukan ritual di mana Natasha bersiap untuk dilepas ke dunia luar. Namun Natasha sendiri tidak menginginkan hal itu karena dia tidak punya siapa-siapa di luar sana. Dan kemudian ritual itu akan dilakukan. Natasha bersiap dan dia menanggalkan semua pakaiannya. Ini scene rahasia yang tidak pernah dirilis di film Marvel manapun. Mungkin karena seksi dan vulgar dan tidak pantas ditonton anak-anak. Tujuan utama dari ritual ini, Natasha akan dibuat mandul agar dia tidak pernah memiliki anak. Dan ketika lulus, Natasha diharapkan menjadi mata-mata terbaik dari Red Room. Namun nyatanya, doktrin yang dilakukan Red Room tidak berjalan lancar. Natasha kemudian berkhianat dan memilih menjadi agen dari organisasi S.H.I.E.L.D. Di sini Hawley merasa bingung dan dia bertanya apa alasan Natasha melakukan itu semua. Namun Jenderal Ross sendiri tidak tahu pasti apa jawabannya. Ada yang bilang bahwa Natasha berlari ke arah Barton saat melakukan misi, di mana pada saat itu Barton menyelamatkannya dan akhirnya mereka memiliki ikatan. Yang lain mengatakan bahwa dia menyelamatkan Fury dan membuat Fury tertarik dengannya dan kemudian menawarkan posisi di S.H.I.E.L.D. kepada Natasha. Tapi ada juga kemungkinan Natasha membenci ritual dari Red Room dan membuatnya ingin memulai hidup baru serta memilih bergabung bersama dengan S.H.I.E.L.D. Menurut kalian sendiri, yang mana alasannya? Langsung tulis di kolom komentar. Jenderal Ross kemudian menjelaskan bahwa satu dari misi awalnya menjadi buruk, di mana dia bertugas menyelamatkan engineer Iran ketika mereka dijebak di Odessa. Ban mobil mereka ditembak sampai jatuh ke dalam jurang, dan pelakunya adalah Winter Soldier, teman baik dari Steve Rogers. Winter Soldier juga menembak dan meninggalkan bekas luka di perut Natasha. S.H.I.E.L.D. yang semula mengira Winter Soldier adalah cerita hantu semata, akhirnya percaya setelah mendengar kesaksian dari Natasha. Di sini Jenderal Ross masih meyakinkan bahwa Natasha membantu Winter Soldier dan Kapten Amerika, namun Hawley justru tertarik dengan kelanjutan cerita Natasha. Setelah sembuh, Natasha bertugas memonitor Tony Stark dan menyamar menjadi asistennya dengan nama samaran Natalie Russman. I promise you this is the only time I will ask you to sign over your company. Rule number 1, never take your eye off your opponent. Oh my God! Karena ketangguhan dari Natalie Russman, Tony langsung merekrutnya menjadi asisten pribadi. Jadi, Natasha juga sempat terlibat dalam konfrontasi Tony dengan Whiplash, sampai suatu ketika Tesseract dicuri oleh Loki yang menyebabkan invasi New York. Dan karena Tesseract memiliki radiasi gamma, Nick Fury mengetahui seseorang yang bisa melacak benda itu, yang mana orang tersebut adalah Bruce Banner. Di sini Hawley sempat menanyakan bahwa Bruce Banner memiliki hubungan dengan putri dari Jenderal Ross. Namun Ross tidak menggubris pertanyaan itu dan memilih melanjutkan ceritanya.
Dia kemudian bercerita mengenai Bruce Banner yang membantu orang-orang sakit di Kolkata, di mana Fury mengirim Natasha menuju ke sana. Hell of a place to settle. Avoiding stress isn't the secret. He needs me in a cage. No one's gonna put you in. Stop lying to me! Okay. Bruce yang awalnya menolak, akhirnya berhasil dibujuk dan Natasha membubarkan pasukannya yang bersiaga dari luar. Tetapi tetap saja, di dalam helicarrier, Natasha berhadapan dengan Bruce Banner yang berubah menjadi Hulk. Dan di sini terbukti kehebatan Natasha karena bisa selamat dari makhluk buas itu. Untungnya, Natasha mendapatkan pertolongan dari Thor. Dan setelah itu, para Avengers mengesampingkan perbedaan mereka demi menyelamatkan New York. Serta pada saat itu, Hawley yang memerintahkan untuk menembakkan misil untuk menghancurkan New York. Di sini Hawley merasa bahwa Jenderal Ross mengancamnya. Namun Ross melanjutkan ceritanya, di mana akhirnya diketahui bahwa Natasha dan Bruce Banner menjalin hubungan khusus. Ross sendiri tidak terlalu yakin, namun kenyataannya hanya Natasha yang bisa mengendalikan kemarahan dari Bruce Banner. Akan tetapi, setelah peristiwa di Sokovia, Bruce Banner akhirnya meninggalkan Natasha agar dia tidak membahayakan bagi orang lain. Setelah mendengar semua kisah itu, Hawley berdebat dengan Ross dan tetap memutuskan untuk mendukung Natasha. Sosok pahlawan yang telah menyelamatkan nyawanya dan hal itu sangat berarti bagi dirinya. Jenderal Ross meyakinkan kembali bahwa Natasha turut ambil bagian dalam kehancuran S.H.I.E.L.D., di mana Natasha bekerja sama dengan Nick Fury di kapal Lemurian Star saat menyelamatkan agent S.H.I.E.L.D. yang terjebak di sana. Di dalam kapal itu, ternyata Natasha tidak bertugas menyelamatkan Sandra, namun memiliki agenda lain yang membuat Kapten Amerika menjadi marah. Namun Hawley membantah, karena di sisi lain, Natasha juga sering membantu Kapten Amerika. Contohnya saat di Korea Selatan, di mana terlihat jelas Natasha sangat membantu dalam misi itu. Bahkan, demi mendapatkan tubuh Vibranium Ultron, Natasha rela ditangkap dan disandra. Dan syukurnya lagi, Natasha dan para Avengers berhasil menyelamatkan dunia. Tapi apa daya, si Jenderal Ross ini memang keparat dan gak mau kalah. Dia masih mengungkit kejadian di Lagos, di mana Natasha berhasil mengamankan senjata biologis, namun karena kesalahan timnya, di mana Wanda yang membelokkan ledakan membuat warga sipil berjatuhan dan seharusnya Dewan Keamanan menyadari itu. Hawley kemudian mengatakan bahwa itu dilakukan untuk menyelamatkan Steve Rogers. Namun Ross tetap pada pendiriannya, bahwa menyelamatkan satu namun mengorbankan 100 adalah hal yang tidak dibenarkan. Ross sendiri sebenarnya tidak menikmati memburu orang yang merupakan simbol dan juga patriot. Bahkan orang-orang tersebut sedang berusaha melindungi orang lain. Namun Ross berpendapat bahwa mereka telah gagal dan setiap satu orang yang diselamatkan akan melukai 10 orang lainnya. Dan ditambah 200 negara sudah setuju akan hal itu. Seketika, Hawley kemudian marah kepada Ross karena seakan-akan jenderal itu mengajarinya. Namun Hawley kemudian terdiam dan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Jenderal Ross. Rupanya dia ingin dan meminta pasukan serta sumber daya PBB untuk membantunya mencari Natasha. Dan dari sini sekaligus membuktikan bahwa Natasha juga menjadi buronan bersama dengan Steve Rogers dan juga Sam Wilson setelah event Civil War.
dan akhirnya mereka bertiga bergerak di belakang layar. Hawley akhirnya terdiam dan dengan berat hati dia menyetujui permintaan Ross. Namun ketika Ross mengeluarkan tangannya, Hawley malah pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat dia masih geram dengan jenderal itu, tapi dia sendiri tidak bisa berbuat lebih. Jenderal Ross langsung menyuruh asistennya untuk menghubungi Tony. Asistennya kemudian memberikan saran untuk segera menangkap Natasha sebelum dia kabur. Tetapi ternyata Tony tidak mengangkat teleponnya dan adegan ini tersambung di akhir film Civil War. Priority call from Secretary Ross. There's been a breach at the Raft prison. Please hold. Ross kemudian langsung menjalankan rencananya untuk menangkap Black Widow dan komik ini bersambung ke filmnya nanti. Dari sini, kita mendapatkan sedikit gambaran di mana di film Black Widow nanti terdapat adegan di mana Natasha sedang diburu oleh Jenderal Ross dan pasukannya. Wah, kira-kira apa mereka bisa menangkap Natasha? Terlebih Natasha berlindung dan kembali ke keluarga kecilnya, ada Yelena dan juga Red Guardian. Yang jelas, kita tonton filmnya di bulan Mei jika tidak ada kendala. Like video ini jika kalian menganggap video ini menghibur. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.